Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang-Bincang kali ini persembahan dari JTV Malang dan kita masih bersama dengan Komisi D DPRD Kota Malang membangun Kota Malang bersama dengan Komisi D tentunya dengan tema meningkatkan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pendidikan, kesehatan ini menjadi aset utama sebelum akhirnya masyarakat ini memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sampai akhirnya pembangunan Kota Malang juga berawal dari masyarakatnya sendiri begitu ya. Sejauh ini Pak Fahri dan juga Ibu Indah boleh saling menambahkan. Evaluasi kinerja Komisi D sejauh ini, apa yang kira-kira kurang sepanjang tahun 2022 dan harus seperti apa? Silakan, dari Pak Fahri dulu boleh? Oke, silakan. Ini pertanyaannya susah kan, berarti kalau evaluasi kan membongkar apa yang kurang dari kita ya. Kan ya. Jadi evaluasinya adalah selama tahun 2022 ini banyak masukan-masukan kita yang kita sampaikan ke mitra OPD itu belum semuanya bisa tereksekusi dengan maksimal. Sehingga apa yang belum dilakukan oleh OPD selalu kita catat dan kita ingatkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Misal kita pengen RSUD ini meningkat kelas dari rumah sakit tipe C ke rumah sakit tipe B. Kalau bisa nanti di 2024 kita selesai masa bakti itu rumah sakit umum daerah Kota Malang itu sudah masuk di tipe A. Harapannya kan begitu. Sejak tahun kemarin kita minta itu, tapi ternyata karena alasan pandemi, kemudian refocusing dan sebagainya, belum bisa tereksekusi dari tipe D. Nah itu waktu itu masih tipe D ke tipe C. Jangankan B ya, ini masih dari D ke C. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke tipe C. Kemudian kemarin kita diskusi lagi dengan mitra OPD Dinas Kesehatan sekaligus dengan RSUD. Tahun ini sudah akan dimulai progresnya untuk meningkatkan rumah sakit umum daerah tadi dari tipe C ke tipe D. Lah, ini harus terus kita lakukan evaluasi. Setiap kita ketemu kita evaluasi, setiap kita ketemu kita evaluasi. Secara umum tidak ada OPD yang perfect dari sisi kinerja ya. Nah, pasti ada plus minusnya. Lah yang plus kita apresiasi, yang minus kita catat untuk kemudian menjadi bahan evaluasi kita bersama. Baik, itu dari satu aspek tentang rumah sakit yang ada di Kota Malang begitu. Terkait dari kesehatan yang lain, Ibu Indah boleh ditambahkan? Seperti UHC tadi ternyata masih ada bagian dari SDM di fasilitas kesehatan yang belum memahami detail begitu. Iya. Jadi untuk evaluasi di bidang kesehatan memang kita perlu sosialisasi kembali. Jadi kita memang harus lebih banyak lagi sosialisasi ke masyarakat maupun ke Vaskes. Dan untuk UHC kita ya terus melakukan sosialisasi sehingga masyarakat pun akhirnya paham dan tidak khawatir lagi dalam menerima pelayanan kesehatan seperti itu. Sedangkan untuk pendidikan kita ya memang perlu untuk lebih meningkatkan lagi karena dalam hal-hal proses dalam pendaftaran memang kita masih perlu banyak evaluasi kembali dari Dinas Pendidikan dibantu dengan kita sebagai Komisi D. Kita terus melakukan perbaikan dan memang dari kita rapat kerja dengan Dinas Pendidikan pun kita sudah sepakat untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan dengan program-program yang memang lebih mengena di Dinas Pendidikan dalam hal terutama untuk dalam pendaftaran PPDB yang selama ini melalui zonasi. Jadi mungkin untuk kuotanya lebih diperbanyak lagi atau jangkauan zonasinya lebih diperluas lagi. Baik, sehingga keterbatasan masyarakat ingin pendidikan yang seperti apa juga bisa terpenuhi begitu ya. Pak Fahri, terkait dari pembangunan pendidikan berarti ada SDM berkualitas yang juga harus dilahirkan begitu ya. Bagaimana bukan hanya sekedar banyak-banyakan siswa di sekolah tersebut, tetapi ada SDM yang akan dilahirkan di situ, termasuk juga para pengajarnya. Seperti apa sejauh ini pengawasan dari Komisi D? Jadi di sekolah atau di pendidikan itu satu ada siswa, kemudian ada guru, begitu. Ada yang tenaga pengajar, ada tenaga pendidikan, itu semuanya saya melihat di Dinas Pendidikan itu sudah selalu tanpa lelah tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari tenaga pendidikannya, gurunya dan lain sebagainya. Termasuk juga peningkatan infrastruktur. Jadi hari ini semua
data begitu kan. Kita di Malang itu punya istilah satu data begitu. Satu data itu artinya data satu yang bisa mengakses semua. Oke. Siapa yang dapat KIP, siapa yang dapat KIS, siapa yang dapat apa namanya ini PKH dan sebagainya. Itu Malang itu sekarang sedang menuju ke arah sana. Semuanya terintegrasi informasi ini. Satu data itu. Oke. Nah, kita juga minta kemarin kasus sampai dengan berita tadi kasus PPDB itu ternyata sering missnya adalah dari online begitu. Ya. Jadi katanya nikahnya sudah terdaftar tapi ternyata dicek loh kok belum terdaftar. Nah, miss kayak begini ini ke depan harus dikurangi. Oke. Jadi peningkatan baik infrastruktur maupun tenaga pendidiknya itu menjadi hal yang selalu kita ingatkan juga pada mitra kerja OPD. Baik, SDM berkualitas seperti apa sih yang diinginkan sebenarnya dari Komisi D sendiri, Bu Indah, boleh? Yang diinginkan dari masyarakat Kota Malang, baik dari siswa yang menjadi generasi masa depan maupun juga tenaga pengajarnya. SDM dari mungkin ini ya, kita sekarang kan pendidikan untuk adab sedikit menurun. Ya. Jadi kita mungkin lebih memperkaya untuk pendidikan karakter. Oke. Jadi nanti ada peningkatan, otomatis nanti untuk bidang keilmuannya kan akan mengikuti. Yang terpenting adalah pendidikan karakter tersebut. Ya. Jadi kita memang perlu untuk memperbaiki pendidikan itu, termasuk dari pengajarnya, apalagi terhadap siswa-siswanya itu. Seperti semboyan kan ada dahulu kan adab di atas ilmu. Baik. Jadi memang kita perlu untuk pendidikan karakter tersebut. Ya. Sehingga untuk siswa-siswa sekarang pun ya untuk kepada guru seperti apa, kepada seperti apa, itu kita perlu kembali untuk mengajarkan hal seperti itu. Dan memang sekarang ada kurikulum baru, yaitu kan di Pancasila kan ada sila-sila yang memang ada Islam, ada tersebut. Dan kita perlu untuk kembali ya memprioritaskan terhadap pendidikan karakter. Bukan hanya sekedar ilmu, tetapi bagaimana berkualitas ini ada karakter di dalamnya, ada adab yang kembali diajarkan begitu ya, unggah-ungguh yang sangat luar biasa begitu ya, etika yang juga luar biasa. Baik, kita kembali ke Pak Fahri, bahwa kalau kita melihat Komisi D, berarti ada fungsi kedewanan yang harus dijalankan, namun dengan banyak hambatan dan kendala. Strategi atau tips and trik seperti apa untuk bisa tetap bersinergi dengan baik dengan seluruh mitra kerja? Inti dari apa namanya kerja bareng itu kan bagaimana kemudian semua yang menjadi gagasan-gagasan dari pemerintah Kota Malang itu bisa terlaksana, teraplikasi dengan maksimal di masyarakat. Sifatnya dari DPR ini sebenarnya adalah supporting system. Jadi ketika mereka punya ide, punya gagasan, kita mensupport apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kota Malang ini. Nah, selalu kita coba untuk bersinergi ini kan. Sampai sekarang kita selalu bersinergi dengan OPD, tidak pernah misalkan apa namanya ini OPD merasa gitu kan yang paling wah, atau mungkin DPR merasa yang paling gagah begitu, tidak ada begitu. Kita sama-sama duduk bareng untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat, untuk meningkatkan apa yang tadi diharapkan oleh pemerintah Kota Malang. Malang terkenal sebagai kota pendidikan, Malang terkenal sebagai kota pariwisata, Malang terkenal sebagai halal city dan sebagainya, itu betul-betul tidak hanya menjadi branding, tapi betul-betul bisa teraplikasikan di masyarakat. Tentunya kami akan segera kembali selepas pariwara satu ini masih bersama dengan Komisi D DPRD Kota Malang.